Namanya Aris, pemuda 25 tahun yang hidup di pinggiran kota. Tepatnya di sebuah kawasan kumuh tak jauh dari aliran sungai yang selalu dipenuhi sampah. Setiap pagi, Aris bangun dari bilik sempit berdinding tripleks dan atap bocor, lalu menggendong karung gendongannya, menyusuri jalanan, memulung botol bekas, kardus, dan apapun yang bisa ditukar dengan beberapa lembar uang seribuan. Ia hidup sendiri sejak sang ibu meninggal 3 tahun lalu. Ayahnya tak pernah ia kenal. Di antara pemulung lain, Aris dikenal paling jujur dan tak suka ribut. Seringkali ia menolong ibu-ibu yang tak kuat membawa barang, atau menyisihkan sebagian rezekinya untuk anak-anak kecil di lingkungan sekitarnya. Hidupnya datar, sederhana, dan penuh keterbatasan. Namun ia tak pernah mengeluh. Sungai di dekat tempat tinggalnya menjadi saksi rutinitasnya. Di kala senja, ia duduk menenangkan diri, merenungi nasib sambil menatap arus air yang keruh. Suatu sore, hujan baru saja reda. Langit masih kelabu, dan angin berhembus lembab. Aris sedang memungut plastik bekas yang tersangkut di semak-semak pinggir sungai. Ketika matanya menangkap sesuatu yang ganjil, ia melihat seorang perempuan tergeletak di antara tumpukan rerumputan. Separuh tubuhnya basah kuyup, wajahnya pucat, rambutnya kusut, dan perutnya terlihat mulai membuncit. Ia tak bergerak. Aris terpaku sejenak, lalu berlari menghampiri. Lunturnya langkahnya membuat lututnya terbenam dalam lumpur. Mbak, bangun!" panggilnya cemas. Tak ada jawaban. Dengan hati-hati, ia menempelkan telapak tangannya ke hidung perempuan itu. Ternyata masih bernapas. Berbekal tenaga seadanya, Aris menggendong tubuh wanita itu menuju gubuk reotnya. Gubuk yang hanya berisi kasur tipis dan lampu minyak. Ia membersihkan tubuh perempuan itu sebisanya, mengganti pakaian basahnya dengan kain bekas yang ia simpan, lalu menyelimuti tubuhnya. Wajahnya terpancar kebingungan tapi juga ketulusan. Ia bukan siapa-siapa. Tapi saat itu ia tahu nyawa orang lain ada dalam tangannya. Malam itu, hujan turun lagi. Aris duduk di samping perempuan itu, menungguinya dalam diam. Ia tak tahu siapa wanita ini, mengapa ia sampai di sana, dan apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Namun satu hal yang pasti, hidupnya akan berubah. Sejak pertemuan itu, hujan semalaman menyisakan udara lembab dan tanah becek di sekitar gubuk kecil Aris. Sinar matahari pagi menembus lubang-lubang di atap, menerangi wajah perempuan asing yang masih terbaring di kasur tipis. Aris yang sejak tadi belum tidur, memandangi wajahnya dengan perasaan campur aduk. Khawatir sekaligus penasaran. Perempuan itu mengerang pelan. Tubuhnya menggeliat. Tangannya bergetar lemah dan perlahan kelopak matanya terbuka. Matanya bening, namun tampak kebingungan saat menatap langit-langit gubuk. "Mbak, sudah sadar?" tanya Aris pelan sambil mendekat. Perempuan itu hanya menatapnya tanpa ekspresi. Aris," katanya. "Mbak, ingat namanya siapa?" tanyanya lagi. Berharap perempuan itu akan tampak bingung. Namun yang keluar hanya gumaman. Ia hanya menggeleng pelan. "Namanya lupa," bisik perempuan itu, lalu menolehkan pandangannya ke perutnya yang membuncit. Jelas sedang hamil sekitar 7 atau 8 bulan. Air mata mulai menetes di pipinya. Ia mencoba duduk, lalu meraba perutnya sendiri dengan tangan gemetar. "Saya di mana?" suaranya serak. "Kampung Sungai Gelis, pinggiran kota. Saya menemukan Mbak semalam di pinggir sungai. Sudah pingsan karena hujan besar," jawab Aris lembut. Perempuan itu menunduk, kemudian ia bangkit, mengambil botol plastik berisi air hangat yang Aris siapkan, dan mau meminumnya perlahan. Setelah meneguk beberapa teguk, ia memejamkan mata. "Saya nggak tahu siapa saya," bisiknya. Hari itu Aris memutuskan merawatnya. Ia tak punya uang, tak punya fasilitas, tapi punya satu hal yang jarang dimiliki orang lain. Hati yang rela. Ia pergi ke hutan kecil di ujung kampung mencari daun-daun herbal yang biasa digunakan tetua desa, membeli sedikit beras dan sayuran hasil memulung pagi tadi. Lalu kembali ke gubuk dengan napas ngos-ngosan. Warga sekitar sempat menatap sinis saat melihat seorang perempuan muda tinggal di gubuk Aris.
Tetapi ia tak peduli. Baginya ini soal kemanusiaan, bukan aib. Hari-hari berikutnya berjalan pelan. Aris menamai perempuan itu Dira, terinspirasi dari kata derai yang mengingatnya pada tetesan air hujan. Fisik Dira mulai membaik, meski pikirannya masih seperti lembar kosong. Belum ada satu pun ingatan yang kembali, tak ada nama yang muncul di benaknya. Namun setiap hari ia merasa aman bersama Aris, meski hanya tidur di bawah atap bocor dan makan nasi garam. Tanpa sadar, Dira mulai menunggu kehadiran Aris setiap kali ia keluar memulung. Senyum pertamanya muncul saat Aris membawakan sekotak nasi bungkus sederhana. Aris pun mulai terbiasa bercerita seakan Dira adalah temannya sejak lama, padahal mereka baru saja berkenalan. Di balik kemiskinan dan keterasingan itu, benih kehangatan mulai tumbuh pelan-pelan. Tak disadari siapapun. Sudah 2 minggu sejak Aris menemukan Dira di pinggir sungai. Meskipun Dira masih belum mampu mengingat siapa dirinya, kesehatannya semakin membaik. Perutnya yang besar menandakan bahwa persalinan bisa terjadi kapan saja. Ia mulai bisa berjalan perlahan, membantu Aris menyapu lantai tanah gubuk, bahkan sesekali ikut memilah botol plastik hasil memulung. Mereka mulai menjalani hidup seperti 2 orang asing yang perlahan menjadi rekan. Dira tak banyak bicara, tapi Aris bukan tipe yang memaksa. Ia tahu bahwa sebagian orang lebih memilih diam untuk menyembuhkan luka yang tak terlihat. Namun suatu malam, ketika angin bertiup kencang dan langit mendung, Dira terbangun dengan napas tersengal. Matanya terbuka lebar. Ia berteriak, "Jangan, tolong, jangan ambil bayiku." Aris yang tidur di sudut ruangan terperanjat. Segera ia menghampiri Dira dan menggenggam bahunya. "Tenang Dira, ini Aris. Kamu di sini enggak apa-apa," bisiknya. Dira menangis hebat. Tubuhnya gemetar. Tangannya memeluk perutnya seolah hendak melindungi sesuatu yang nyaris direnggut. Meski belum mengingat siapa dirinya, bayang-bayang mimpi buruk itu terasa nyata. Seolah ada sesuatu yang sangat berharga yang ingin ia lindungi. Keesokan harinya, Aris duduk di depan gubuk sambil menganyam tali dari plastik bekas. Dira duduk tak jauh darinya sambil memeluk lutut. Akhirnya ia bicara. "Tadi malam aku mimpi, tapi rasanya kayak ingatan. Ada orang pakai jas putih, banyak alat-alat, terus aku dipaksa tanda tangan." Aris menoleh pelan. "Kamu yakin itu mimpi, bukan kenangan?" "Aku nggak tahu, tapi rasanya seperti nyata," gumam Dira. Sejak saat itu, Aris mulai sadar bahwa masa lalu Dira mungkin tidak sederhana. Bisa jadi dia bukan sekadar orang tersesat atau korban kecelakaan. Ada kemungkinan Dira sedang melarikan diri dari sesuatu atau seseorang. Malam berikutnya, 2 orang tak dikenal muncul di sekitar sungai. Mereka mengendarai sepeda motor trail dan membawa senter besar, menyusuri semak sambil bertanya kepada beberapa warga. "Ada lihat perempuan hamil enggak? Hilang sejak 2 minggu lalu." Untungnya, warga tak tahu Dira tinggal di gubuk Aris. Namun kabar itu cepat sampai ke telinga Aris dan ia langsung waspada. Malam itu, Aris duduk berhadapan dengan Dira. "Kamu tahu mungkin ada orang yang nyari kamu, tapi aku nggak tahu mereka siapa dan kamu pun belum ingat apa-apa. Kalau kamu mau, aku bisa sembunyikan kamu dulu," ujarnya pelan. Dira menatapnya. Ada rasa takut di matanya tapi juga kepercayaan. "Aku nggak tahu kenapa, tapi aku merasa aman sama kamu." Untuk pertama kalinya, Aris menggenggam tangan Dira dengan lembut. Tak ada janji, tak ada kata cinta. Namun sentuhan itu cukup memberi harapan bahwa mereka akan saling menjaga, walau masa lalu masih menyimpan misteri yang belum selesai. Hari-hari berlalu dengan jantung yang terus waspada. Sejak mendengar kabar 2 orang asing mencari perempuan hamil di sekitar sungai, Aris semakin berhati-hati. Ia tak lagi memulung terlalu jauh dan selalu pulang lebih cepat dari biasanya. Dira pun semakin tertutup, seolah firasatnya menguat bahwa dirinya memang sedang diburu. Pagi itu, saat Aris sedang menjemur pakaian Dira yang dicucinya dalam ember plastik, ia dikejutkan oleh sebuah benda kecil yang tergelincir dari saku jaket Dira yang tergantung di paku bambu. Sebuah kartu identitas setengah rusak tertulis samar. Nama dokter Eliza Ramadhani,
Foto kecil di sudut kartu itu jelas memperlihatkan wajah Dira, tersenyum anggun, mengenakan jas putih. Aris membeku, menatap kartu itu lama. Dadanya sesak oleh kenyataan yang tak ia duga. Dira adalah seorang dokter, bukan orang biasa, bukan orang yang hidup dari pinggiran seperti dirinya. Ia mendatangi Dira yang sedang menyapu halaman kecil di depan gubuk. "Dira, aku menemukan ini di saku bajumu," katanya sambil menyodorkan kartu itu. Dira mengambil kartu dengan tangan gemetar. Lama ia menatapnya seolah mencoba menggali ingatan yang tersembunyi. Tapi ia hanya bisa menggeleng. Air mata menetes perlahan di pipinya. "Aku tetap enggak ingat, tapi kalau itu benar, aku berarti punya kehidupan yang sangat berbeda," bisiknya. Hari itu mereka duduk berjam-jam membicarakan kemungkinan. Aris tak banyak bicara. Ia merasa kecil. Bagaimana mungkin seorang pemulung sepertinya kini merawat dan diam-diam menyayangi seorang dokter? Dunia mereka terlalu jauh. Ia mulai merasakan sesuatu yang tak pernah ia pikirkan sebelumnya. Takut kehilangan. Sore menjelang, suara sepeda motor trail kembali terdengar di kejauhan. Aris mengintip dari celah gubuk. 2 orang asing itu kembali, kali ini bersama seorang pria berjas rapi dan seorang wanita berhijab yang tampak keibuan. "Ya adik saya," ucap wanita itu lirih kepada salah satu warga. Dia menghilang setelah bilang ingin berhenti dari pekerjaannya. "Kami takut dia depresi karena ditinggal suaminya meninggal." Wajah Dira pucat saat mendengar kabar itu dari Aris. "Aku punya keluarga," gumamnya sambil berdiri perlahan dan memeluk perutnya. Hatinya diliputi dilema. Di satu sisi ia ingin tahu siapa dirinya. Di sisi lain ia takut kenyataan yang akan menghancurkan ketenangan yang dirasakannya bersama Aris. Malam itu, Aris berkata pelan, "Kalau kamu mau kembali ke keluargamu, aku bisa antar. Aku enggak akan menahanmu di sini." Dira terdiam lama, lalu menatap Aris dengan mata mulai berlinang. "Aku nggak tahu siapa aku, tapi aku tahu siapa yang menyelamatkanku dan itu cukup untukku sekarang." Seketika dada Aris terasa sesak oleh emosi yang tak terucap dalam gelap. Mereka saling menatap. Tak ada pelukan, tapi diam-diam keduanya tahu sesuatu yang dalam telah tumbuh dan mungkin tak mudah dilepaskan. Langit sore tampak redup, mendung menggantung di atas kampung Sungai Gelis. Angin meniup lembut dedaunan kering yang berserakan di tanah. Di dalam gubuk reot itu, Dira duduk merenung memandangi kartu identitasnya. Dr. Eliza Ramadhani kini tak lagi asing namun belum sepenuhnya akrab di hatinya. Ia merasakan perutnya menegang pelan, tanda bahwa waktu melahirkan semakin dekat. Di sampingnya, Aris menganyam tas dari plastik daur ulang, sesekali mencuri pandang ke arah Dira, yang semakin gelisah sejak kabar tentang keluarganya datang. Suasana di antara mereka berubah. Ada jeda tak kasat mata yang memisahkan seakan mereka berdiri di 2 tepi dunia. "Aku pikir aku harus pergi," ucap Dira tiba-tiba. Aris menoleh, tangan berhenti bergerak. "Kamu yakin?" "Aku nggak yakin," jawab Dira sambil tersenyum pahit. "Tapi mungkin mereka bisa membantu mengembalikan ingatanku. Mungkin ada hal-hal penting yang harus aku tahu tentang masa lalu, tentang bayi ini." Aris mengangguk pelan, meski hatinya seperti diiris. Ia tahu keputusan Dira bukan karena ingin meninggalkan, melainkan mencari kepingan dirinya yang hilang. Namun di dalam dirinya, suara lirih terus bergema. Bagaimana kalau setelah ia ingat semuanya, dia tidak pernah kembali? Malam itu, Dira meminta Aris mengantarnya ke balai desa esok hari. Di sana, ia berharap bisa bertemu keluarganya. Aris setuju, meski matanya menyiratkan duka cita yang dalam. Pagi harinya, keduanya berjalan menyusuri jalan tanah berlumpur. Dira memakai baju longgar. Meski sederhana, ia tampak anggun. Aris berjalan 1 langkah di belakangnya seolah belum siap melepas. Namun tak jauh dari balai desa, langkah mereka terhenti. Seorang pria berjas dan wanita berhijab muncul dari mobil hitam yang terparkir. Dira menatap mereka, mata berkaca, air matanya mulai mengalir. "Itu kakakku," bisiknya saat wanita berkerudung itu langsung memeluknya erat, menangis di pundaknya. Kakak perempuan Dira berkata pelan, "Di mana kamu, Nak? Kami kira kamu hilang untuk selamanya." Dira hanya terdiam, dadanya terasa sesak.
Ia menoleh ke arah Aris yang berdiri agak menjauh, mencoba tak terlihat. Saat tatapan mereka bertemu, Aris tersenyum kecil. Senyum yang memaksa menahan perih. "Itulah yang menyelamatkanku, merawatku," kata Dira lirih kepada keluarganya, sambil menunjuk ke arah Aris. Pria berjas itu mengangguk sopan. "Terima kasih, Mas. Kami sangat berutang budi." Dira berjalan mendekati Aris, menatapnya mata berlinang. "Aku akan ikut mereka untuk sementara. Aku harus tahu siapa aku." Namun ia menggenggam tangan Aris erat. "Aku janji akan kembali jika kamu masih mau menerimaku." Aris menunduk, suaranya serak. "Aku tunggu, meski sampai kapanpun." Hari itu Dira pergi. Gubuk Aris kembali sunyi, namun di hati Aris, cinta yang tumbuh dalam diam tak akan pernah mati. Ia percaya jika takdir mempertemukan dua jiwa yang tulus, semesta pun akan menjaga jalannya untuk bersatu kembali. 4 bulan telah berlalu sejak Dira pergi. Gubuk kecil Aris kembali sepi seperti sedia kala. Ia tetap memulung, menyusuri jalanan pagi dan sore, namun kini langkahnya tak lagi ringan. Setiap hari ia menatap ponsel bututnya. Pemberian warga yang sejak Dira pergi tak pernah berbunyi. Tak ada pesan, tak ada kabar, namun harapan belum mati di setiap doa yang ia bisikkan di sajadah reotnya. Dalam setiap doanya, Dira selalu hadir. Ia bukan hanya menunggu cinta, tapi juga keajaiban bahwa perempuan yang dulu ia temukan di pinggir sungai akan kembali. Tidak hanya dengan ingatannya, tetapi juga dengan perasaannya. Sementara itu, di sebuah rumah sakit swasta di kota besar, Dira kembali sebagai dokter, Eliza Ramadhani. Ia memandangi jendela kamarnya. Tubuhnya sudah pulih total. Ingatannya perlahan kembali tentang suaminya yang meninggal dalam kecelakaan mobil. Tentang depresi yang membawanya ingin menghilang. Namun satu hal tak dapat ia lupakan meski ingatannya sudah pulih, Aris. Ia teringat bagaimana Aris memandikannya saat ia tak berdaya. Menyuapinya dengan sabar, bahkan menangis diam-diam ketika ia mengalami pendarahan kecil. Ia menyadari Aris bukan sekadar penolong. Aris adalah rumah saat dunianya runtuh. Dokter menyarankan agar ia melahirkan di rumah sakit dengan pengawasan penuh, mengingat trauma dan kondisi psikisnya sempat goyah. Namun Dira menolak. "Aku ingin melahirkan di tempat yang membuatku merasa hidup kembali," ujarnya pada kakaknya. "Aku ingin kembali ke Aris." Malam itu langit penuh bintang. Di tengah kesederhanaan, dua dunia yang berbeda akhirnya bersatu. Bukan karena harta, bukan karena status, melainkan karena cinta yang tumbuh dari ketulusan. Pagi berikutnya, sinar matahari menembus celah dedaunan dengan hangat. Di depan Balai Desa Sungai Gelis, warga berkumpul mengenakan pakaian terbaik mereka. Tak ada pelaminan mewah, tak ada gaun putih berkilau, hanya tikar, kursi plastik, dan senyum tulus orang-orang yang menyaksikan pernikahan paling tidak biasa sepanjang hidup mereka. Aris dengan kemeja pinjaman berwarna biru muda, berdiri canggung di bawah tenda sederhana. Wajahnya tegang, namun sorot matanya berbinar. Di depannya duduk penghulu, kepala desa, dan beberapa saksi warga. Tak jauh darinya, Dira berjalan tenang mengenakan kebaya sederhana berwarna krem. Rambutnya disanggul rapi. Bayi kecil mereka digendong oleh kakaknya. Saat ijab kabul diucapkan, suara Aris sedikit bergetar. Tapi ia tetap lantang. Tepuk tangan dan takbir membahana dari para warga. Beberapa ibu-ibu bahkan menyeka air mata. "Kamu bukan lagi sekadar pemulung bagiku. Kamu ayah dari anakku, suamiku, dan orang yang paling aku hormati," ujar Dira sambil menggenggam tangan Aris usai akad. "Dan kamu bukan sekadar dokter atau perempuan kota. Kamu cahaya yang datang saat hidupku gelap," balas Aris lirih. Setelah pernikahan, mereka memilih tetap tinggal di desa. Dira membuka praktik kecil di rumah warga yang disulap menjadi pos kesehatan. Sementara Aris tetap memulung, namun kini lebih fokus pada edukasi daur ulang dan pengelolaan sampah. Bersama Karang Taruna, Dira tidak hanya menjadi istri Aris, tetapi juga penggerak perubahan di kampung itu. Bersama Aris, mereka membuat kegiatan kebersihan, taman baca untuk anak-anak pemulung, dan pelatihan keterampilan untuk ibu-ibu desa. Kampung Sungai Gelis perlahan berubah.
Tak lagi identik dengan bau sungai atau tumpukan sampah, melainkan semangat baru yang lahir dari cinta dan pengabdian. Anak perempuan mereka tumbuh sehat, belajar memanggil Aris ayah sejak pertama kali bisa berbicara. Tak lama mereka dikaruniai anak kedua, buah cinta sejati mereka. Mereka mungkin tak punya banyak harta, tetapi mereka memiliki rumah yang penuh tawa, dapur yang selalu hangat, dan tangan yang selalu saling menggenggam. Sore itu, ketika Dira menyuapi anak pertama mereka, Kanaya dan Aris membersihkan halaman, ia berkata pelan, "Kita bukan siapa-siapa, tapi kita berhasil membuktikan bahwa cinta bisa menyembuhkan, dan Tuhan mempertemukan dua orang dari dunia yang sangat berbeda. Bukan untuk saling menghakimi, melainkan untuk saling melengkapi." Aris tersenyum memandang langit yang mulai jingga. "Aku percaya semua yang datang dari sungai kehidupan pasti mengalir pada takdirnya." Mereka pun tertawa. Di atas tanah yang dulu menjadi saksi luka, kini tumbuh cinta yang tak akan lekang oleh waktu,